Shalom. Haleluya. Kita bersyukur ya saudara, kemarin tanggal 14 Januari gereja kita berulang tahun yang keempat. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Ya, kemarin saya ngobrol sama Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan buat gerejanya di tempat ini. Ya, kalau kita bisa melewati 4 tahun, umurnya sama kayak anak kami ya. Kalau gereja ulang tahun tanggal 14, anak kami 15 dan tahunnya sama. Ya, jadi kalau anak kami umur 4, nah. Jadi kita ada patokan. Kalau gereja umur 4, oh anak kami umur 4 kira-kira gereja udah bisa ini gitu loh, kalau diibaratkan seperti anak kecil ya. Kalau gereja masih 1 tahun, oh gerejanya mungkin masih merangkak baru belajar jalan. Nah, tapi gereja kita sekarang udah 4 tahun saudara. Ya, harusnya kita semakin dewasa, semakin luar biasa lagi buat Tuhan, amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah saudara, belajar tentang hidup dalam kekudusan, tapi saya akan mengupas kekudusan dalam perspektif ibadah. Ya, jadi judul khotbah saya siang hari ini adalah esensi ibadah. Kita buka dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Ya, kita baca sama-sama ya, hanya 1 ayat saja. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dalam memori saya, perkenalan saya dengan ibadah itu adalah ketika saya di sekolah minggu. Ya, waktu itu kami baru pindah ke Harapan Indah. Saya umur 4 tahun waktu itu. Ya, karena baru pindah, jadi akhirnya kami ikut tetangga diajak ke sekolah minggu, gitu saya dengan adik-adik. Nah, di gereja itulah akhirnya saya bertumbuh, melayani, dan akhirnya menikah di sana. Jadi sekitar 23 tahun saya ada di gereja itu. Nah, di dalam ingatan saya, di gereja, yaitu di ibadah sekolah minggu itu adalah ibadah yang menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena di sekolah minggu itu ada teman main. Ya, di sekolah minggu itu ada kreativitas yang lucu-lucu, yang sesuai dengan anak-anak ya kan. Lalu di sekolah minggu itu ada hadiah yang banyak. Ya, apalagi kalau Paskah dan Natal. Itu pasti anak-anak sekolah minggu suka banget saudara ya. Kalau Paskah biasanya ada games, cari telur, menghias telur. Kalau Natal biasanya wah hadiahnya banyak. Kadang kalau dulu saya pulang Natal sekolah minggu, tangannya sampai gak cukup saudara. Bawa hadiah ya. Nah, bagi seorang pribadi anak-anak yang sederhana, ibadah itu menyenangkan. Kenapa? Ya karena ada teman, karena ada hadiah, ya, ada makanan, terus firman Tuhan yang menarik. Ya. Tapi bagaimana dengan cara kita memandang ibadah? Apakah jangan-jangan selama ini kita keliru mengenai ibadah? Kita keliru mengerti tentang ibadah. Dan siang hari ini kita akan sama-sama belajar esensi dari ibadah. Ya. Dalam ayat yang kita baca ini, kita hanya belajar 1 ayat aja. Dalam ayat yang kita baca, tadi firman Tuhan berkata bahwa ibadah yang sejati itu sebetulnya bukan bicara tentang kebaktian tiap minggu. Ya. Ibadah yang sejati itu bukan tentang aktivitas pelayanan gereja dan kegiatan keagamaan lainnya. Tapi dikatakan dalam ayat ini, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kita harus merubah cara pikir kita bahwa, oh kalau misalnya saya kebaktian hari Minggu, saya tuh udah ibadah. Memang betul namanya ibadah.
Tetapi sebetulnya esensi dari ibadah itu bukan hanya datang kebaktian hari Minggu. Bukan hanya ikut Bible Talk. Bukan hanya ikut cell group. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ibadah yang sejati adalah, atau inti dari ibadah itu adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa ibadah itu bukan hanya tentang kebaktian hari Minggu. Bukan itu intinya. Ya, tapi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu Saudara dengar orang bicara gini? Saya nggak ngerasain apa-apa nih di ibadah, gitu ya. Ada yang bilang saya nggak dapat apa-apa waktu ibadah tadi. Tentu saudara, kalimat itu jauh sekali dari esensi ibadah yang dikatakan firman Tuhan ini. Ya. Banyak orang ibadah justru sibuk menilai. Ya, ada loh saudara, yang datang ibadah bukannya ikut ibadah tapi menilai. Ya. WL-nya biasa aja. Kurang bisa ngangkat, apanya saudara mau diangkat, ya kan? Apalagi yang dinilai biasanya? Firman Tuhannya biasa aja, nggak lucu, bosen, ngantuk. Apalagi? Tadi asernya males, cerewet, banyak ngomong, nanya-nanya gitu misalnya ya. Justru kita datang ibadah bukannya dengan hati yang rindu kepada Tuhan, tapi banyak orang yang juga datang ibadah tuh sibuk menilai. Ya, ada lagi orang yang datang ibadah itu untuk mencari atau mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tentu saja saudara, meminta sesuatu kepada Tuhan itu tidak salah, benar gak? Boleh, karena kita kan anak. Ya, dia Bapa kita. Kita tidak salah meminta dan berharap sesuatu kepada Tuhan. Tapi, ya, ada tapinya. Kalau itu yang menjadi motivasi kita untuk ibadah. Kalau kita beribadah untuk mencari sesuatu hanya untuk meminta kepada Tuhan, berarti kita berpikir ibadah itu hanya untuk mencari keuntungan. Ya, bukan dengan hati yang rindu kepada Tuhan kita datang. Hanya untuk mencari keuntungan. Jadi saudara, ibadah yang sejati itu, kata firman Tuhan, inti daripada ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang mempersembahkan tubuh, kalau saudara tahu cerita di Perjanjian Lama, ada bangsa Israel itu punya tata cara ibadah. Benar ya? Yaitu kalau bangsa Israel mau ibadah, mereka itu datang ke bait Allah. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Untuk apa lagi? Untuk minta pengampunan dosa. Ya. Gimana caranya bangsa Israel itu minta pengampunan dosa? Kalau kita sekarang, saudara mau minta ampun sama Tuhan, kita berdoa, ya kan? Tuhan, aku salah. Aku berbuat ini, aku minta ampun Tuhan. Tapi zaman dulu, bangsa Israel kalau berdosa, untuk meminta pengampunan dosa, mereka harus membawa korban, saudara, berupa hewan. Ya, ada yang membawa lembu, bawa sapi, bawa burung terkukur, itu ya. Mereka datang untuk membawa korban hewan, dan korban itu harus disembelih, ya, lalu dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan korban itu juga yang akan dianggap Tuhan sebagai ini persembahan yang harum, ya. Jadi dosa dihapuskan gitu. Nah, zaman dulu seperti itu. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan tirai bait Allah terbelah, artinya sejak itu tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Jadi manusia itu bisa langsung menghampiri Allah tanpa melalui imam gereja. Ya, dan karena darah anak domba yaitu Yesus sendiri yang darahnya tertumpah bagi kita, maka sejak itu saudara tidak perlu lagi ada korban untuk menghapus dosa. Ya, karena darah Yesus tuh udah lebih dari cukup untuk menghapus dosa kita dan keturunan kita ke depan, ya. Darah Tuhan Yesus cukup, lebih dari cukup untuk menghapus dosa. Nah, saudara,
Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Ya. Lalu sekarang gimana Saudara? Sekarang gimana caranya setelah pengampunan dosa, jemaat tidak perlu lagi membawa korban berupa hewan. Lalu sekarang gimana ibadah itu kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan? Nah, yang kita tidak sekarang kita tidak perlu lagi membawa hewan ke tempat ibadah sebagai korban. Tapi hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Dan itu yang firman Tuhan katakan ibadah yang sejati. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita, tapi bukan berarti kita seperti hewan yang tadi saudara disembelih dan dibakar ya. Makanya firman Tuhan itu berkata kita ini persembahan yang hidup. Ya, kita ini persembahan yang hidup. Apa maksudnya? Persembahan yang hidup. Kita hidup, tapi hidup kita ini milik Tuhan. Ya, kita nggak dikorbankan, kita nggak disembelih, kita hidup. Tapi hidup kita punya Tuhan, karena kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Kita menjalani hidup kita untuk Tuhan. Apa sih bayangan kita waktu bangsa Israel mempersembahkan korban? Ya, tentu kalau bangsa Israel mempersembahkan korban ada hewan, ya kan? Lalu hewan itu harus dibunuh, ada pertumpahan darah dan lain-lain. Namun apa perlu kita begitu, saudara? Jawabannya di sisi lain, iya. Apa maksudnya? Kedagingan kita harus mati. Keegoisan kita harus mati. Hawa nafsu kita, pikiran jahat, kedagingan kita harus mati. Supaya kita bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Itulah bisa dikatakan bahwa kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita tahu lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, ya kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Jadi kalau sekarang kita mau menjadi korban persembahan kepada Tuhan, hidup seperti apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan, saudara? Hidup seperti apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Tuhan mau kalau kita mempersembahkan hidup kita mempersembahkannya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mendengar kata kudus, kira-kira apa yang ada di benak saudara? Ketika saudara mendengar kata kudus, gitu. Apakah saudara, di bayangan saudara, kudus itu adalah seseorang yang kerjaannya cuma berdoa dan baca Alkitab, nggak ada yang lain? Apakah di bayangan kita kalau kudus itu artinya kalau orang menjauhkan diri dari lingkungan yang najis gitu misalnya? Apa yang di bayangan kita kalau kita dengar kata kudus, saudara? Secara harafiah, kudus itu diartikan sebagai perbedaan dan pemisahan. Itu artinya kudus. Ya. Yang meskipun kita hidup di dunia, tapi kita harus berbeda dari dunia. Itulah artinya kudus. Artinya perbedaan dan pemisahan. Kita baca di ayat yang keduanya nih saudara, lanjutan dari Roma 12 ayat yang pertama tadi kita baca. Kita lihat yang di ayat keduanya. Di ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kudus itu saudara, artinya perbedaan atau pemisahan. Sekalipun kita di dunia, kita tidak boleh menjadi serupa. Ya. Kalau dunia begini, kita jangan begini gitu loh. Nah, seringkali kita punya prinsip begini ya saudara. Hal yang salah, meskipun salah, kalau banyak orang yang melakukan, bisa dianggap benar. Tapi hal yang benar, meskipun itu benar,
kalau sedikit yang melakukannya dianggap salah atau dianggap aneh, benar gak? Itu kita gak boleh punya prinsip hidup seperti itu, saudara. Itu kan ya maklum gitu loh. Maklum lah, kan semua orang juga begitu. Budaya menaruh ekspektasi yang rendah. Tapi Tuhan kita itu punya standar yang tinggi. Ya. Jangan hidup dengan terbiasa berkata maklum lah. Maklum lah. Kita kan masih hidup di dunia, ya. Kita kan dari daging nih yang masih mau menikmati nikmatnya dunia gitu loh. Jadi maklum lah. Tapi kita perlu tahu, saudara, bahwa Tuhan itu menetapkan standar yang tinggi dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup kudus. Jadi kudus itu bukan suatu himbauan, saudara. Tapi hidup kudus itu adalah suatu perintah. Ya, kalau kita mau melihat Allah, dalam tanda kutip kita mau mengenal Dia, kita harus hidup kudus. Ya, barang siapa tidak kudus tidak dapat melihat Allah. Topik kekudusan ini bukan hanya berat untuk didengar, ya. Kemarin Bapak Gembala juga sudah singgung bahwa topik kekudusan ini bukan topik yang senang atau digemari orang. Kalau orang khotbah itu, apalagi ibu-ibu senangnya khotbah yang Tuhan mengerti bebanmu gitu ya. Ya, Tuhan mengerti air matamu. Nah, biasa ibu-ibu sukanya begitu tuh khotbahnya. Yang khotbah yang mengerti perasaan dia gitu. Tapi saudara, memang topik kekudusan ini tidak digemari banyak orang, ya, bahkan bukan khotbah yang favorit lah. Tapi bagi saya yang berkhotbah itu juga berat, ya. Kenapa? Kadang kalau saya khotbah itu saya lebih suka sebetulnya khotbah yang aplikatif, ya. Khotbah yang mudah dimengerti dengan contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita berbicara topik kekudusan, dan ketika saya merenungkan ini, gimana caranya ya kita itu hidup kudus di akhir zaman ini? Gimana caranya kita bisa hidup kudus di dunia yang jahat ini? Padahal kan kita masih hidup di dunia, ya. Gimana caranya kita berbeda dengan dunia, padahal kita masih penghuni di bumi ini, kita masih hidup di dunia. Dan firman Tuhan akan memberikan kita jawabannya, saudara, siang hari ini. Masih di ayat yang sama, di Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi, kita balik lagi ke ayat yang pertama, tapi kita akan melihat dalam terjemahan yang lain. Ya, dalam King James Version. Bisa tolong dibuka? Nah, saudara. Ibadah yang sejati, ya. Di sini dikatakan dalam terjemahan King James Version, your reasonable. Ibadah yang sejati dikatakan dalam terjemahan yang lain adalah your reasonable service. Yang artinya, saudara, kata service di sini atau kata pelayanan di sini mengacu pada ibadah yang ilahi. Ya, sedangkan kata reasonable di sini terjemahan kata Yunaninya itu logikos, yang berarti masuk akal, rasional, atau pantas. Jadi sebetulnya, saudara, kalau kita berbicara tentang ibadah yang sejati atau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, itu adalah hal yang sebetulnya masuk akal, kata firman Tuhan. Itu adalah hal yang rasional dan pantas. Jadi kekudusan itu bukan hal yang tidak mungkin kita bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil bagi kita. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 yang kemarin kita dengar dalam khotbah minggu lalu, Bapak Gembala sudah membahas bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita menuruti perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat. Ya, masih ingat, saudara, khotbah minggu lalu? Ya, apa udah lupa? Masih ingat ya? Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita menuruti perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat.
Ada nggak saudara yang bertanya-tanya, gimana mungkin perintahnya tidak berat? Waktu dengar khotbah itu, saya bertanya-tanya saudara di situ. Makanya waktu Bapak Gembala menyampaikan khotbah ini, saya sambil searching. Apa sih sebetulnya makna tidak berat? Ya. Kalau kita pikir secara logika, nggak mungkin saudara. Kita bilang, sombong banget gitu, kita bisa bilang perintahnya itu tidak berat. Saya bisa dengan mudah melakukan perintah Tuhan. Kita kayak sombong banget gitu. Ya. Kalau kita baca, kita selidiki lagi, memang kalau secara daging, perintah Tuhan itu berat, betul nggak saudara? Ya, kayaknya mustahil kita untuk hidup kudus di dunia ini. Tapi maksudnya perintah itu tidak berat, bukan berarti kita tuh melakukan perintah Tuhan bukan tanpa perjuangan gitu loh. Tapi kita melakukan perintah Allah itu adalah mungkin, ya. Kita melakukan perintah Allah itu mungkin dan masuk akal seperti yang tadi kita bahas. Bukan berarti kita karena perintah Allah itu tidak berat, kita jadi dengan gampang, bukan. Tapi maksud firman Tuhan adalah kita mungkin melakukannya, gitu loh. Firman Tuhan tidak berat karena kita mungkin melakukannya. Kalau dilihat dari ayat yang keempat di bawahnya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, ya, di ayat yang kemarin tuh, yaitu iman kita. Jadi tidak berat di sini berarti hal itu mungkin bagi kita karena kita punya Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus. Tidak ada manusia yang sanggup hidup kudus tanpa kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita akan mampu hidup kudus karena Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi masalahnya adalah kita mau atau tidak, ya. Karena yang jelas kekudusan itu hal yang mungkin dilakukan bersama Roh Kudus. Jadi kita mau atau tidak, bukan masalah bisa atau tidak. Ya, jadi kita harus ingat bahwa tujuan kekristenan, ya, bukan hanya soal saya mau masuk surga. Bukan hanya soal itu, saudara. Tapi tujuan kekristenan adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Sang Pemilik surga. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, jadi bukan soal saya mau masuk surga. Kita harus tahu kalau kita tidak kudus, kita tidak hidup kudus, bagaimana caranya kita mau masuk surga. Ya, jadi kita juga harus hidup serupa dengan Sang Pemilik surga. Ya. Esensi daripada ibadah itu adalah hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara punya orang yang saudara hormati, ya, saudara pasti akan berikan yang terbaik, betul gak? Ya, saudara menghormati seseorang, saudara mengasihi seseorang, gak mungkin saudara kasih apalah terserah yang asal-asal. Kalau saudara menghormati, menyayangi seseorang, saudara pasti berikan yang terbaik, berikan yang bagus, ya, saudara kasih yang berharga buat orang tersebut. Ya. Masakan kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang ala kadarnya. Masakan kita hidup, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita asal-asalan. Dosa membebaskan segalanya, saudara, untuk menghancurkan manusia. Tapi Tuhan itu memberi batasan karena mengasihi manusia. Ya. Dosa memang kelihatannya nikmat karena membebaskan segalanya. Ya, yang nikmat-nikmat yang dilarang oleh Tuhan itu kan dosa. Ya. Seakan-akan dosa tuh nikmat, kenapa? Membebaskan segalanya. Ini boleh. Yang dilarang oleh Tuhan silahkan, ya, lakukan. Tapi itu menghancurkan manusia. Tuhan memberikan kita batasan karena mengasihi kita. Ya.
Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita juga menghormati Tuhan dalam hidup kita, persembahkanlah hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Ya, berikanlah kepada Tuhan bukan persembahan yang sisa-sisa, saudara. Sisa-sisa tuh gimana? Kalau udah capek, baru berdoa, ya. Yang sisa-sisa tenaga kita baru kita melayani Tuhan. Kalau kita udah ada waktu sisa-sisa, baru kita datang ibadah. Yang kasih Tuhan yang sisa-sisanya aja. Soalnya alasannya apa? Tuhan kan ngerti saya sibuk, ya. Alasannya karena Tuhan kan maha tahu, saya kan nih lagi, misalnya kayak saya punya anak bayi, ya. Jadi gak bisa sering-sering datang ibadah, gak bisa sering-sering melayani, kan Tuhan tahu. Alasannya begitu. Tapi kalau saudara, kalau kita mencintai, kalau kita bilang kita menghormati dan mengasihi Tuhan, saya percaya ya, kita akan memberikan yang terbaik. Sebisa kita, semampu kita. Ya, kalau lagu-lagu dunia aja, lagu-lagu percintaan, kayaknya separuh nafasku terbang bersama dirimu kan. Ya, jadi kayaknya separuh hidup kita tuh ada di dia gitu. Kalau gak ada dia kita hancur. Ya, jadi kalau kita bisa kasih yang terbaik buat orang yang kita cintai, kita juga harus mempersembahkan, saudara, hidup kita kepada Tuhan. Kasih yang terbaik. Ya, kalau kita masih kuat, layani Tuhan. Kalau kita masih kuat, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya, karena kita harus kembali ingat, ya, kita ini debu dan tanah. Kalau kita diangkat jadi anak Tuhan, berarti itu hak yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita, yang tidak diberikan oleh makhluk lain, kepada makhluk lain. Tidak diberikan kepada makhluk lain, hanya kepada manusia yang Tuhan kasihi dan Tuhan angkat jadi anak Tuhan. Ya, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin untuk firman Tuhan.